Lanjut ke bagian yang sulit ini menurut saya, yaitu bagian ekornya. Kita warnain aja dulu ya, nanti ekornya belakangan. Bang, bikin ram-raman jibek please. Wah, boleh nih. Oke, ini contohnya kira-kira seperti ini ya. Untuk ekornya menurut saya ini cukup sulit. Oke, sebelumnya jangan lupa ya kalian ikuti dulu untuk halaman Facebook tasikinaja.yt dan di subscribe untuk channel YouTube Tasikinaja. Oke, ini ada yang request ya buat kita menggambar layangan ram-raman jibek. Kayak apa nih? Ini saya juga baru tahu ya, ada layangan ram-raman jibek. Sebelumnya kita juga sudah pernah ya menggambar beberapa jenis layangan ram-raman, yaitu layangan ram-raman turbo sama layangan ram-raman panda. Dan untuk penontonnya alhamdulillah cukup banyak ya. Jadi sekarang kita langsung aja menggambar layangan ram-raman jibek. Di sini saya membuatnya pakai pensil terlebih dahulu atau membuat sketsanya ya, karena untuk layangan ram-raman jibek ini ada tulisan di bagian penjawatnya atau di bagian sayapnya yang cukup sulit ya kalau nggak pakai sketsa. Jadi di sini saya menggunakan pensil terlebih dahulu. Kalau salah tinggal dihapus. Oke, di sini kita kira-kira dulu ya pakai penggaris, dibuat terangkannya ya seperti ini. Ini tujuannya itu biar terlihat lebih presisi dan juga terlihat lebih bagus ya, karena kalau gambar kurang presisi, apalagi ini gambar layangan ya, itu kayaknya kurang bagus ya. Apalagi kalau buat layangan aslinya ya, ini pasti sulit banget ya, apalagi bagian ekornya itu sangat sulit. Sebenarnya saya juga sudah mencoba ya membuat layangan ram-raman, tapi hasilnya malah bukan kayak layangan ram-raman ya, karena ukurannya yang cukup kecil. Jadi bagian ekornya itu menurut saya cukup sulit ya. Nanti mungkin untuk fotonya nanti saya ditaruh di sini. Oke, ini udah hampir jadi untuk bagian penjawatnya atau sayapnya ya. Untuk tulisannya juga udah rapi lah ya seperti ini, karena tadi dibuat penggaris dulu. Terus jangan lupa kita buat endasnya seperti ini. Lanjut ke bagian yang sulit ini menurut saya, yaitu bagian ekornya. Kita warnain aja dulu ya, nanti ekornya belakangan aja. Kita warnain dulu bagian sayapnya seperti ini. Untuk di luar tulisannya atau warna dasarnya di sini menggunakan spidol warna hitam, karena spidol warna hitam saya yang besar atau yang isi ulang itu sudah habis. Jadi di sini saya menggunakan spidol seadanya dulu, yaitu yang kecil ya. Ini juga udah hampir habis ya. Ini warnanya kalau kurang neken itu nggak keluar warnanya. Jadi ini saya mewarnainya neken banget ya. Tapi harus benar-benar hati-hati ya, kalau kenekenan itu biasanya ini kertasnya itu bisa robek ya, karena untuk tinta spidol itu sendiri itu kan cenderung cair ya. Jadi ketika kena kertas ya langsung bisa basah kertasnya, apalagi kalau nekennya terlalu keras dan lama nempelnya. Jadi triknya kalau mau mewarnai pakai spidol itu geraknya kanan kirinya atau ngarsirnya itu harus cepat ya. Ini biar tinta spidolnya tidak terlalu meresap ke dalam kertasnya. Ini udah cukup rapi ya untuk bagian warnanya, karena warna hitam ya. Lain lagi kalau warna biru atau warna hijau. Nanti kita lihat untuk tulisannya ini pakai warna hijau, itu biasanya untuk warna itu cukup sulit. Kenapa? Karena warnanya itu kalau numpuk itu biasanya terlihat lebih gelap. Jadi rada sulitnya itu di bagian itu kalau warna selain warna hitam. Tapi untuk kelebihannya warna hitam ya benar, warna hitam itu seperti itu. Tapi untuk kelemahannya yaitu untuk membuat gradasi cukup sulit kalau warna hitam. Jadi kalian bisa diakal-akalin pakai spidol yang beda jenis. Contohnya ini pakai spidol permanen
dan pakai spidol yang isi ulang. Itu biasanya bisa digradasikan, karena untuk warna spidol yang isi ulang itu biasanya lebih pudar ya, dan untuk spidol yang permanen ini cenderung lebih gelap warnanya. Untuk sela-sela bagian tulisannya juga usahakan hati-hati ya, biar tidak terkena ke dalam bagian tulisannya, jadi tulisannya terlihat lebih jelas. Ini sudah hampir selesai untuk bagian warna dasar di bagian sayap atau penjawatnya. Lanjut kita ke warna hijau ya, karena tulisannya ini untuk contohnya itu juga warna hijau. Di sini saya usahakan ada gradasi sedikit ya, walaupun nanti hasilnya pun gagal karena cukup sulit ya membuat gradasi warna hijau. Kalian bisa coba sendiri ya, kalian bisa beli spidol yang murah aja. Ini juga saya beli yang 12 warna, harganya itu sekitar 18 ribuan. Kalau buat menggambar setiap hari ini awet banget ya untuk warna spidol seperti ini. Ini juga sudah 1 bulan lebih, padahal sudah buat menggambar setiap hari. Nah, kira-kira untuk warnanya seperti ini ya. Usahakan jangan terlalu lama nyentuh ke kertasnya, karena kalau terlalu lama ya seperti tadi ya, ini bisa robek. Ini saya mulai dari bagian line artnya ini biar tidak keluar dari garis line art. Jadi warnanya dari pinggir dulu. Nah, ini sudah oke ya. Ini di contohnya sih sebenarnya warna hijau ya, hijau seperti ini, tapi karena terkena cahaya jadi lebih ke kuning-kuningan ya, atau hijau muda banget, hijau pupus gedang lah ya, bahasanya itu seperti itu. Ini uniknya ya, untuk tulisannya itu ada efek leleh-lelehan atau tetesan ya, seperti ini. Ini mengingatkan saya pada graffiti ya. Ini tulisannya mirip sama yang efek-efek di graffiti, tapi saya kurang paham tentang dunia graffiti, jadi nggak tahu ini efek apa namanya ya, seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian yang cukup sulit seperti yang saya bilang tadi, yaitu membuat bagian ekornya. Karena ini menurut saya cukup sulit, jadi kita menggunakan pensil lagi seperti tadi ya. Kita buat dari bagian tengahnya dulu seperti ini. Ini tujuannya biar nanti bagian sampingnya lebih presisi dan lebih pas. Kita buat seperti apa ini ya, seperti kepala apa ini, ada telinganya seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian sayap-sayapnya seperti ini. Ini juga cukup sulitnya itu menurut saya, karena untuk bagian sayapnya ini ada banyak ya. Ini ada berapa, bisa kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 sayap. Ini nggak kebayang sih ya membuat layangannya gimana, pasti ini sulit banget. Itu tadi saya yang membuat yang layangan cuma 4 sayap saja itu sudah sulit. Apa karena ukurannya yang terlalu kecil, atau emang membuat ekor layangan ram-raman ini memang sulit. Buat kalian yang ahli membuat atau yang bisa membuat layangan ram-raman dengan ekornya yang bagus, kalian bisa tulis di kolom komentar triknya itu bagaimana itu loh. Saya heran ya, karena layangan di daerah saya itu cenderung lebih sederhana. Contohnya itu seperti layangan tanggalan, layangan kampretan, sama layangan daplangan. Itu bukan gapangan ya, tapi daplangan. Itu kalau bahasa Indonesianya kurang tahu ya itu layangan apa, tapi setelah saya cari-cari di internet juga nggak nemu itu layangan daplangan itu, jadi nggak ada contohnya itu seperti apa. Oke, ini karena sketsa ekornya sudah jadi kita lanjut ke bagian penebalan line art atau pembuatan line art ya, seperti ini. Karena sketsanya sudah jadi cukup gampang ya untuk nebalin, tinggal ngikutin sketsanya saja seperti ini. Nih, kita cepat aja seperti ini. Ini videonya cukup panjang ya, ini saya udah ngomong 9 menit, buset. Ini udah lama banget karena ini videonya sampai 14 menit 13 detik, buset. Ini panjang banget.
kita lanjut ke bagian sendarennya. Jangan lupa ya, karena ini di di bagian thumbnail itu, di bagian sampul dari videonya itu ada tulisan horek. Wah buset, ini bahasa apa sih ya, saya kurang tahu. Tapi ini sendarennya itu gede banget ya, bahkan lebih dari bagian sayapnya itu. Kita buat seperti ini dulu ya, buat sketsanya seperti biasa. Ini kayaknya rada kurang presisi ya untuk bagian ininya, bagian sendaren rada mengkelung sebelah, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin saja karena sudah terlanjur, jadi nggak apa-apa. Terus jangan lupa kita buat pita sendarennya seperti ini, pakai penggaris ya, ini biar lurus. Terus kita lanjut ke bagian pewarnaan bagian sayap ekornya. Kita hati-hati ya, karena ini banyak detailnya. Usahakan jangan keluar dari garisnya atau dari bagian line art, karena ini banyak celah-celah yang nggak harus kita warnain ya. Ini biar terlihat motif di bagian sayap ekornya seperti ini. Oke, kita buat dengan hati-hati. Oh ya, buat kalian yang baru tahu channel YouTube saya ya, kalian juga boleh dukung saya di Facebook, yaitu tasikin-aja.yt atau .yt. Dan buat kalian yang nonton di Facebook, kalian juga bisa langsung aja ke YouTube, lalu kalian subscribe Tasikin Aja. Itu kalian ketik saja seperti itu. Di situ banyak video-video menggambar, ada menggambar bus, menggambar truk, menggambar mobil, bahkan kita kali ini menggambar layangan seperti ini, karena saya itu membuat gambarnya atau membuat videonya itu tergantung requestan dari para subscriber dan juga follower saya di Facebook ya. Oke, ini untuk bagian ekornya sudah kita warnain sebelah kiri ya. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Warnanya sama seperti bagian kiri, yaitu warna hitam seperti ini. Nanti kita bagian bawahnya ini yang bentuknya seperti kumis, ini kita warnain warna hijau ya, seperti pada contoh, biar terlihat lebih realistis. Terus kita lanjut ke bagian sayap kanannya. Ini sama seperti sayap kiri tadi, kita hati-hati ya. Usahakan jangan nyebrang garis atau line art, karena biar terlihat rapi dan tentu saja niat ya. Bahkan ini videonya itu sekitar, kalau nggak dipercepat ya, ini kan agak dipercepat, itu videonya sekitar 30 menitan ya. Ini memori HP saya juga sampai habis, buset. Oke, ini udah hampir jadi ya, tinggal kita warnain di bagian bawahnya. Kita warnain pakai spidol warna hijau seperti ini. Kita warnainya sama ya, kita harus hati-hati karena biar tidak keluar dari garis line artnya. Oke, ini sudah hampir jadi untuk gambar layangan Jeepek. Tinggal kita warnain bagian sendarennya, kita warnain warna hitam aja ya. Oh ya, untuk bagian ekornya juga kita detailin ya. Untuk detail-detailnya jangan lupa seperti ini, kita buat rangka ekor ya, biar terlihat lebih realistis. Ini ada bambu seperti ini mengkelung di bagian ekornya. Ini seperti layangan tanggalan ya, kalau di daerah saya itu ekornya seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian sendaren. Untuk sendaren kita warnain warna hitam saja seperti ini. Tadinya mau saya warnain warna coklat, tapi kayaknya kurang matuk. Oke, ini sudah jadi ya. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Untuk detailnya udah oke. Bahkan ini untuk presisi kanan kiri sudah saya ukur menggunakan penggaris. Untuk ekornya juga udah mantep banget lah ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai.